Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Saya Azhar Muhammad Indonesia, prodi PAI kelas B semester 3, akan membawakan video tentang pembahasan adjective clause, noun clause, adverb clause, dan perbedaan di antara ketiganya, yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah creative writing atau penulisan kreatif yang didoseni oleh yang terhormat Bapak Tajudin Supri. Baik, pembahasannya yaitu adjective clause, noun clause, adverb clause, dan perbedaan di antara ketiganya. Pertama, yang ketiga tadi yaitu adjective clause, noun clause, adverb clause merupakan sebuah bentuk clause dalam bahasa Inggris. Clause merupakan sebuah kalimat yang mengandung subjek ataupun pelaku dan juga predikat, yaitu kata kerja, dan biasanya ditambah dengan objek atau kata keterangan. Nah, jadi adjective clause ataupun noun clause ataupun adverb clause merupakan sama-sama bentuk kalimat clause yang merupakan mengandung kalimat pelaku ataupun subjek, dan pasti juga mengandung kata kerja dan kata keterangan. Nah, sebelum ke pembahasan pengertian adjective clause dan noun clause ataupun adverb clause, mari kita perhatikan dulu daripada ciri-ciri sebuah clause itu sendiri. Pertama, ciri-ciri sebuah kalimat clause yaitu hanya memiliki satu predikat saja. Kemudian yang kedua, clause merupakan bagian dari sebuah kalimat jika bersifat plural atau jamak. Kemudian ciri yang ketiga yaitu perluasan clause dengan menggunakan atribut fungsi pada sebuah kalimat. Jadi ciri-ciri tersebut pasti ada pada kalimat clause. Kemudian masuk pembahasan adjective clause. Adjective clause yaitu berasal dari kata adjektif atau kata sifat. Nah, adapun adjective clause itu sendiri biasanya diawali dengan beberapa kata seperti who, what, which, that, whose, dan where. Misalkan, a girl who wear a dress is my old friend. Artinya, seorang gadis yang menggunakan sebuah gaun adalah teman lamaku. Nah, dalam kalimat yang tadi itu menggunakan ada kalimat who. Nah, itu termasuk contoh ataupun ciri-ciri dari kalimat adjective clause. Kemudian contoh yang kedua, a fruit which I eat is an apple. Artinya, buah yang aku makan adalah apel. Kemudian contoh yang ketiga, a house that you live there is mine. Artinya, sebuah rumah yang kamu tinggali adalah milikku. Contoh dari tiga kalimat yang tadi termasuk kalimat adjective clause karena ada kata-kata who, which, dan that yang biasanya kata-kata tersebut dipakai dalam kalimat adjective clause. Kemudian pembahasan kedua yaitu noun clause. Noun clause merupakan bentuk noun atau kata benda. Sedangkan yang dimaksud dengan noun clause itu sendiri merupakan sebuah dependent clause yang memiliki fungsi sebagai kata benda. Misalkan, what my mom cook is always delicious. What my mom cook is always delicious. Artinya,
apa yang ibuku masak selalu enak. Kemudian contoh yang ketiga, that she is smart and kind is right, yang artinya bahwa dia itu pintar dan baik adalah benar. Kemudian contoh yang ketiga, she believe that he is her true love, yang artinya dia percaya bahwa dia adalah cinta sejatinya. Nah, yang tadi 3 kalimat yang tadi yaitu termasuk kalimat non-clause karena ada kata-kata yang berarti kata benda ataupun yang memiliki fungsi sebagai kata benda. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu adverb ataupun adverbial clause, yaitu merupakan bentuk adverb yang berfungsi untuk menjelaskan verb ataupun kata kerja atau adjektif atau kata sifat. Sedangkan adverb clause sendiri yaitu terdiri dari subordinate conjunction seperti when, after, because, dan though. Misalkan kalimat I was sleeping when he called me, yang artinya aku sedang tidur ketika dia menelpon aku. Kemudian contoh yang kedua, I am afraid because I cannot leave this place, artinya aku takut karena aku tidak dapat meninggalkan tempat ini. Kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga, I wake up in the morning in order I can go to campus, yang artinya aku bangun pagi hari agar supaya aku dapat pergi ke kampus. Contoh dari kalimat ketiga tadi yaitu termasuk contoh kalimat adverb clause. Nah, karena termasuk ada kata-kata yang berarti kata kerja ataupun kata sifat, makanya disebut dengan adverb clause. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu apa perbedaan di antara ketiganya. Pertama, adjective clause biasanya diawali dengan beberapa kata dalam bahasa Inggris seperti who, what, which, that, whose, dan where. Yang adjective clause itu sebagai subjek atau pelaku. Kemudian, sedangkan yang dimaksud dengan noun clause merupakan sebuah dependent clause yang memiliki fungsi sebagai kata benda. Kemudian, adverb atau adverbial clause merupakan bentuk adverb dalam bahasa Inggris yang berfungsi untuk menjelaskan verb atau kata kerja ataupun adjektif atau kata sifat dalam bahasa Inggris. Nah, dan adverb clause sendiri terdiri dari subordinate conjunction seperti when, after, because, though, dan lain sebagainya. Nah, dari perbedaan ketiganya sangatlah jelas bahwasanya memiliki fungsi-fungsi yang berbeda, yaitu adjective clause sebagai subjek atau kata pelaku atau keterangan pelaku, sedangkan noun clause yaitu sebagai kata benda. Kemudian susunan terakhir yaitu adverb clause yang berarti sebagai kata kerja. Nah, bisalah disebut dengan kalimat yang sempurna apabila terkumpul syarat-syarat yang tadi telah disebutkan, adanya subjek, adanya noun, adanya adverb atau kata kerja. Nah, disitulah bisa disebut sebagai kalimat yang sempurna. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.